semuanya, ketemu lagi bareng aku, Pinyal Pineti, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai fenomena yang udah gak asing lagi di telinga kita dan mungkin udah sering kita temui, yaitu mengenai fenomena kenakalan remaja. Dan untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak videonya. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh lagi, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan remaja. Jadi, remaja itu merupakan masa peralihan atau transisi antara masa anak-anak dan dewasa, di mana di masa ini tingkat emosional dan juga hormon seseorang masih belum stabil. Nah, karena kita akan membahas mengenai fenomena kenakalan remaja, jadi terlebih dahulu kita juga harus tahu nih, apa sih definisi kenakalan remaja itu? Jadi, kenakalan remaja ini adalah suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh remaja baik itu secara sendirian maupun berkelompok yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, moral, dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh bentuk-bentuk kenakalan remaja diantaranya yaitu mabuk-mabukan, tawuran, penggunaan obatan terlarang, balapan liar, dan juga seks bebas. Perbuatan-perbuatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Di antaranya yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor internal ini? Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu krisis identitas, di mana perubahan fisik maupun sosiologis pada remaja memungkinkan terbentuknya dua hal yang terjadi. Pertama, terbentuknya perasaan terhadap konsistensi kehidupannya, dan yang kedua, tercapainya identitas peran. Seorang remaja akan mengalami pemberontakan ketika tidak tercapainya keseimbangan antara konsistensi kehidupan dan juga identitas peran. Kedua, yaitu kontrol diri yang lemah. Dalam kehidupan, seseorang sangat membutuhkan yang namanya kontrol diri. Seorang remaja yang kurang bisa menilai mana perilaku yang baik untuk dilakukan ataupun yang tidak akan cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan menyimpang. Selanjutnya, terdapat juga beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab kenakalan remaja tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu problem dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga seringkali berdampak pada psikologis remaja. Dari mulai pola asuh yang tidak sesuai hingga perceraian orang tua, berdampak pada pemberontakan remaja dan timbulnya tindakan-tindakan yang nakal. Dan yang kedua adalah pola pendidikan yang tidak sesuai. Pola pendidikan yang cenderung otoriter ataupun menggunakan kekerasan cenderung berdampak pada timbulnya agresivitas yang tinggi pada remaja. Dan remaja akan cenderung untuk melampiaskan tekanan yang ia alami di sekolah dalam bentuk tindakan kejahatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teman sebaya yang kurang baik. Teman sebaya sangat memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perilaku remaja. Remaja yang cenderung memiliki teman yang kurang baik akan cenderung melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Di sini, teman sebaya menjadi tolak ukur apakah remaja itu diterima dengan baik oleh masyarakat ataupun tidak. Yang keempat, yaitu lingkungan tempat tinggal yang buruk. Karakteristik seorang remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tinggal. Jika di suatu lingkungan terdapat banyak sekali orang-orang yang melakukan kriminalitas, maka kemungkinan besar remaja tersebut juga akan terpengaruh untuk melakukan tindakan kejahatan ataupun disebut dengan kenakalan remaja. Nah, kenakalan-kenakalan remaja tersebut juga bisa diatasi dengan beberapa tips-tips berikut ini. Yang pertama, pentingnya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini. Psikologi agama mengatakan bahwa kehidupan beragama di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh seorang anak. Di mana dengan adanya pembekalan agama sejak dini, seorang anak menjadi tahu tentang kewajiban dan juga seperti apa batasan-batasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun yang tidak harus dilakukan. Terkadang ada saja anak-anak yang sudah mengerti tentang agama dan sudah tahu bahwa perbuatan tersebut tidak benar ataupun dilarang, namun masih tetap melakukannya. Apalagi mereka yang tidak mempelajari tentang agama. Sebenarnya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Oleh sebab itu, sangat penting penanaman nilai-nilai agama sejak usia dini untuk supaya si anak tahu mengenai perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Selanjutnya, remaja harus pandai memilih lingkungan yang baik serta orang tua juga harus memberikan arahan. Di sini perlu adanya kepekaan dari dalam diri remaja itu sendiri. Jika dirasa lingkungannya tempat dia tinggal tersebut memberi dampak yang negatif, maka remaja itu haruslah menghindari ataupun menjauhi lingkungan tersebut. Kemudian, remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh terhadap lingkungan yang buruk tersebut. Tips selanjutnya yaitu perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam bentuk apapun. Lalu harus ada pengawasan dari orang tua, tetapi tidak bersifat mengekang.
Contohnya, orang tua boleh saja membiarkan si anak tersebut melakukan apapun selama dalam batas wajar. Dan apabila telah melampaui batas wajar, maka orang tua haruslah memberitahu bahwa dampak atau akibat apa yang terjadi jika si anak terus melakukan pelanggaran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kaitan antara fenomena kenakalan remaja ini dengan psikologi. Yang pertama yaitu imitasi. Remaja yang melakukan kenakalan biasanya dipengaruhi oleh lingkungannya ataupun sikap dan perilaku dari orang sekitar sehingga dia mencoba ataupun meniru hal tersebut. Yang kedua ada persepsi. Di sini pada kenakalan remaja mereka mengalami ketidaksempurnaan dalam menerima pengetahuan, di mana mereka beranggapan bahwa kenakalan remaja bukanlah suatu bentuk kesalahan, sehingga mereka akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya adalah sikap. Sikap yang timbul adalah perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja yang melanggar norma-norma yang ada. Dan terakhir ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah kesenjangan antara pendapat, keyakinan, dan juga sikap dengan perilaku yang mereka tunjukkan. Pada fenomena ini seringkali terdapat kesenjangan antara pengetahuan bahwa melakukan suatu tindakan kenakalan remaja memang bukan suatu tindakan yang dibenarkan. Namun mereka masih saja melakukan hal tersebut karena tidak mendapatkan hukuman yang berat ataupun tidak ingin terlihat atau dianggap culun oleh teman-teman sebayanya, sehingga mereka akan terus-menerus melakukan kenakalan remaja tersebut. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai fenomena kenakalan remaja dan juga kaitannya dengan psikologi. Sekian dulu video hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.